alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses belajar kita dapat berjalan dengan lancar. Silakan dipimpin doanya, Gani. Ya, jadi kasih tahu kerangkanya ya supaya rajin masuk sekolah, supaya dapat ilmu, bisa melanjutkan lagi SMA. Ya. Jadi anak-anak masih ingat ya materi minggu lalu? Masih. Tentang apa kita belajar minggu lalu? Unsur-unsur teks berita. Apa saja unsur-unsur teks berita? Ya, bagus. Jadi unsur berita itu ada 5 ya. Yang perlu kita ingat apa, siapa, mengapa, bagaimana, dan kapan. Jadi itu yang harus ada di dalam berita. Nah, jadi materi hari ini kita akan melanjutkan lagi materi minggu lalu. Kalau minggu lalu kita belajar tentang unsur-unsur berita, maka sekarang kita akan belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Sudah siap? Nah, untuk itu Bapak akan tayangkan video tentang struktur teks berita. Kalian simak dan dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ruang Belajar. Kali ini kita akan mempelajari struktur dan unsur kebahasaan teks berita. Yang pertama, mengapa? Pembuat alasan dan setiap asli bandung. Bahasa-bahasa yang harus populer atau punya kedaerahan akan dihindari oleh media nasional. Yang kedua, menggunakan kalimat maksud. Penggunaan kalimat maksud sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh kata-kata ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat maksud terkait dengan pengutupan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Contohnya sebagai berikut ini. Yang ketiga, menggunakan konjungsi bahwa. Penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai kata-kata yang diingat. Hal itu terkait dengan perubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contohnya, sejumlah stok aktor Manado mengatakan bahwa kekayaan aktor Manado sudah pulang. Unsur kebahasaan juga yang keempat adalah menggunakan konjungsi temporal atau kronologis. Penggunaan konjungsi temporal atau yang dibahas seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Hal ini terkait dengan pola pengertian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Contohnya seperti berikut ini. Selanjutnya, yang kelima, menggunakan kata kerja mental. Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dan hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalog. Contohnya, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memungkinkan itu. Unsur kebahasaan teks berita yang terakhir adalah menggunakan keterangan waktu. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari penggunaan kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contohnya sebagai berikut ini. Setelah kalian menyimak tentang skrip kalian dikutip dari limunjogja.com, mari kita analisis penggunaan unsur kebahasaan pada teks berita tersebut. Dari sini ada yang ditanyakan tidak mengenai struktur dan aspek kebahasaan berita? Sudah jelas semua? Ya, bagus yang pinter semua anak Bapak ini ya. Langsung jelas sekali Bapak kasih tahu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan di sini Bapak ada bagikan kelompok. Jadi setiap kelompok itu berisi 5 orang. Ya, kita ada berapa ini jumlahnya? 15. Ada 15. Berarti satu kelompoknya terdiri dari 5. Lanjutkan LKPD-nya ya. LKPD tentang struktur dan aspek kebahasaan berita. Per kelompok 1 LKPD. Sambil Bapak membagikan ada yang tanya tidak?
besarnya di bagian atas, mengerucut ke bawah. Kenapa begitu? Karena yang bagian penting itu berada di atas, seperti 5W plus 1H. Itu ada di bagian awal atau di bagian apa tadi? Teras berita. Nah, jadi di bagian teras berita yang pentingnya. Kemudian yang di bawahnya sudah semua? Nah, kalau sudah kita bahas ya. Nah, kita presentasikan mulai dari kelompok 1. Coba kelompok 1 presentasikan struktur beritanya. Ya, apa jawabannya? Demi menyaksikan pelantikan wisuda sang adik, kakak rela tempuh perjalanan berjam-jam. Nah, ya. Gimana? Kelompok 2 atau kelompok 3? Ada yang punya pendapat lain? Sama? Nah, coba sekarang kelompok 2 yang bagian terasnya. Bacakan. Nama kelompok sudah belajar, nama anggota kelompok Dinkin, Fatul, Dani, Randy, Enda, teras berita, Malaya, bintang sekolah Indonesia wisuda menjadi salah satu momen yang ditunggu oleh mahasiswa karena pada akhirnya resmi dilantik dan mendapat gelar setelah penuh perjuangan untuk lulus tidak hanya bagi mahasiswa. Wisuda juga dilantikan oleh keluarga untuk menyaksikan anggota keluarga resmi mendapat gelar. Nah, langsung sekarang kelompok 3. Bacakan yang bagian kebahasaan dari berita. Ya. Sebutkan nama kelompoknya. Kelompok 4. 3. Kelompok 3. Kelompok 3. Levi Alangka, Edwin Setiawan, Ali 3, Eta Adi Protomo, Jumai, itu. Kebahasaan berita. Ya. Satu. Wisuda menjadi salah satu momen yang ditunggu Kelompok 1 dengar? oleh mahasiswa. Ya. Mana kelompok 2? Sama tidak? Sama. Sama. Kelompok 1? Ada yang bisa merefleksikan materi kita hari ini? Bagaimana penggunaan media yang kita gunakan hari ini? Penggunaan audio visual, tayangannya bagaimana? Ada yang bisa berkomentar? Bagus, jelas kita. Jelas, bagus, menarik, mudah dipahami ya. Jadi berarti nanti ke depannya kita menggunakan media lagi ya? Jadi supaya kalian lebih mudah paham, lebih menarik ya, lebih antusias lagi dalam kegiatan belajar. Ada yang bisa menyimpulkan materi pelajaran hari ini tentang dan tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Ya, jadi kalian harus tetap pelajari materi ini nanti di rumah. Kalian pelajari apa itu strukturnya, apa itu kebahasaannya, karena nanti di pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas tentang menulis teks berita. Kita tetap tentang berita, tapi kita nanti ke tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu menulis teks berita. Nah, sebelum kalian menulis itu, makanya kalian harus paham terlebih dahulu mengenai struktur dan aspek kebahasaan. Jadi kebahasaannya ini apa yang mau dipakai, bahasanya mana aja yang perlu diperhatikan.
bagian tengah harus ada ini, bagian akhir harus ada ini. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Paham semua? Paham. Ya, kalau tidak, kita cukupkan sampai sini materi kita ya. Karena waktu kita sudah habis. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa